Jerman adalah salah satu sedikit negara dengan kekuatan daya tahan yang unik, hampir sama dan bahkan sering dianggap setara dengan Jepang, dari segi keuletan dan ketangguhannya. Jadi yang satu berada di Asia, yang satu lagi di Eropa. Keduanya juga pernah jadi superpower militer, namun juga akhirnya hancur lebur akibat perang, namun sama sekali tidak membuat mereka terpuruk, seolah bisa bangkit dalam sekejap mata. Terbukti sejak setahun krisis energi Rusia yang diakibatkan oleh invasi Moskow ke Ukraina, Jerman sempat sangat kelabakan akibat pemutusan gas Rusia yang sangat mereka butuhkan bagi kelangsungan industri mereka. Namun kini hal itu sudah sama sekali bukan masalah bagi negara yang paling inovatif dan paling maju teknologinya di Eropa Barat itu. Jerman kini tidak lagi bergantung pada impor Rusia untuk pasokan energinya, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Christian Lindner. Jerman telah sepenuhnya mendiversifikasi infrastruktur energinya sejak perang Rusia-Ukraina pecah tahun lalu. Bayangkan, hanya setahun, dunia sempat mengkhawatirkan nasib industri dan teknologi Jerman yang terkenal sangat baik dan tinggi kualitasnya. Tapi banyak yang lupa, Jerman bukan negara yang suka mengeluh. Mereka memanfaatkan kesulitan untuk berinovasi dan berimprovisasi, karena masa-masa sulit bukanlah bencana bagi mereka, melainkan pecutan pengingat agar tidak lengah dalam berinovasi. Di Asia kita juga melihat Jepang sebagai anggota G7 yang tidak memusingkan suplai energi dari Rusia berkat rasa percaya diri mereka terhadap inovasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Malah para cendekiawan dan ilmuwan mereka berkata, masalah yang datang itu bagus karena membuat kita bertindak untuk meningkatkan daya saing energi dan mempercepat kita menghilangkan ketergantungan terhadap energi konvensional. Membuat kita menemukan hal baru dan menjadikan sumber energi mereka menjadi usang dan tidak berharga lagi secepatnya. Iya, Jepang dan Jerman adalah negara tangguh, tahan banting dan cepat bangkit tanpa banyak membusung dada, mereka senyap saja dan tiba-tiba tampil menakjubkan. Khususnya Jerman kini tampak seperti telah membalikan opini bahwa energi Rusia bisa membunuh industri mereka, kini sepenuhnya terlihat jadi tidak benar, bahkan Rusia kini siap-siap kehilangan pasar paling gurih bagi minyak dan gasnya di Eropa terdekat, yakni Jerman yang selalu haus akan energi. Contoh keberhasilan Jerman ini benar-benar menaikkan moral benua biru, harapan hidup kembali menjadi panjang. Sementara itu beberapa negara di dunia juga sedang bersiap-siap menggantikan kekosongan energi Rusia dengan teknologi pengapalan baru yang jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Narasi ini semata-mata ungkapan rasa kagum terhadap fakta bahwa Jerman berhasil mengkonversikan kebutuhan energi mereka alih-alih tergantung kepada sumber daya negara tertentu, dan tentu saja sebuah berita tidak dimaksudkan untuk memihak negara tertentu, hanya semata-mata membahas satu aspek saja. Dan pada faktanya, industri Jerman dengan cepat pulih mengatasi krisis kekurangan pasok gas Rusia, tidak dapat kita pandang sebelah mata. Sebagai lokomotif Eropa, keberhasilan Jerman jelas sangat menginspirasi ekonomi benua biru secara keseluruhan. Dan, fakta bahwa masih banyak negara-negara di dunia membutuhkan pasokan energi Rusia, tidak serta-merta menjadikan Rusia lebih nyaman dalam berbisnis, karena memasok gas ke Eropa itu sangat nyaman, sangat aman, dan lebih terjamin pembayarannya daripada memasok energi ke wilayah lain di bagian manapun di dunia hingga saat ini. Tidak ada bagian pelaku ekonomi yang membantah betapa komitmen bisnis yang paling tinggi itu adalah di benua Eropa, bukan Amerika, Australia dan apalagi bukan Asia. Semua faktor keamanan, komitmen, hingga fasilitas bisnis, masihlah dipegang benua Eropa. Kini semua itu sudah hancur dan harus berlalu selamanya bagi Rusia. Ya, awalnya Eropa terkejut, dunia terkejut akan kenekatan Rusia. Kegabutan Rusia menjadikan energi sebagai senjata sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara barat yang berbasis industri. Tapi seperti kata pepatah, tidak akan ada yang abadi di dunia karena semua pasti akan berubah. Rusia memberikan kejutan, semua terkejut dan kesakitan. Namun berita baiknya adalah, banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh negara-negara dewasa seperti di Uni Eropa, pelan-pelan mereka mulai menyesuaikan diri, melakukan perubahan dan mengatasi persoalan satu demi satu. Namun yang pasti, dua negara ini, Jepang dan Jerman, berbahaya bukan dalam artian militer, tapi kecerdasan mereka bisa saja membunuh energi andalan Rusia melalui inovasi teknologi mereka. Untungnya pengaruh mereka secara geografis tidaklah sebesar Amerika dan Rusia, jika tidak mungkin dunia tidak akan pernah sama seperti sekarang ini. Hal pertama yang berhasil mereka lakukan terkait energi adalah hal biasa saja, sangat sederhana. Walau berat, mereka dengan cepat mengalihkan ketergantungan sumber energi dari Rusia, termasuk menghidupkan lagi batu bara, dan memperbanyak konversi energi alam alternatif lainnya. Namun itu hanya sementara. Dan berikutnya adalah mempercepat teknologi energi terbarukan, hal mana kelak membuat sumber energi seperti minyak dan gas menjadi tidak sepenting dulu lagi. Menurut pengamatan banyak kalangan, apakah kelak Rusia menang atau berhasil dikalahkan, setidaknya Jerman tetaplah akan menjadi garda terdepan dan lokomotif industri Eropa yang kokoh dan sulit ditandingi. Ya, hanya setahun Jerman telah sepenuhnya sukses melepaskan diri dari ketergantungan gas dan energi Rusia, hal yang tentunya segera diikuti oleh banyak negara-negara di Uni Eropa.
Negara-negara barat seperti Jerman mungkin dapat mengatasi krisis energi yang diakibatkan oleh invasi Rusia, namun itu tidak akan dapat melemahkan Rusia dan mengakhiri perang dengan mudah, di mana Rusia masih tampak sangat kuat dan cenderung menjadi semakin agresif. Kini perang itu telah menyisakan beban berat bagi seluruh barat, termasuk Rusia. Amerika mewanti-wanti sekutu-sekutunya tentang konsekuensi yang terjadi. Jika sampai Rusia memenangkan perang, barat akan dihadapkan pada ketakutan terhadap polarisme, di mana kekuatan seperti Rusia dan Cina bisa dengan segera melenggang kangkung mendominasi dunia dan menyingkirkan pengaruh barat sepenuhnya. Dalam hal ini, artinya Ukraina tidak boleh kalah, dan Rusia diharamkan buat memenangkan peperangan. Barat telah menggelontorkan bantuan keuangan dan persenjataan yang sangat besar nilainya hanya dalam beberapa bulan peperangan berlangsung, hal yang belum pernah terjadi sejak peperangan di era modern kita. Ada harga diri yang terkoyak jika sejumlah besar negara-negara kaya seperti Barat harus kalah melawan satu-satunya negara seperti Rusia. Sementara hal ini tetap akan menjadi dilema yang sangat sulit, di mana Rusia juga tidak mungkin akan mau dikalahkan begitu saja oleh pihak Barat dengan ribuan hulu ledak nuklir berada di tangannya. Apa nanti kata dunia? Hal ini juga akan menjadi konsekuensi global yang sangat perlu diperhitungkan oleh Barat, termasuk Rusia, kecuali jika tidak ada satu pihak pun yang peduli lagi.